Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Hagakore. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Pendidikan Agama Kristen kelas B semester 2. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas setengah semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan materi yang akan saya bawa kali ini adalah tentang self-regulation learning. Baik, apa itu self-regulation learning? Nah, self-regulation learning merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelola atau menjadi monitor untuk dirinya sendiri dalam proses belajar. Contohnya, seseorang atau individu bisa membantu atau bisa menolong dirinya sendiri ketika mengalami kesulitan dalam proses belajarnya, menghadapi soal-soal yang sulit. Mulai dari hal-hal kecil, seseorang bisa menjalankan self-regulation learning, yaitu dengan salah satunya bisa mengatur jadwal belajarnya sendiri, mengatur waktu, dan bisa belajar untuk memahami materi yang sudah diberikan oleh guru dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, pengertian self-regulation learning menurut para ahli yang pertama adalah menurut Sang dan Zimmerman, menegaskan bahwa siswa yang bisa dikatakan mengalami atau self-regulation learning adalah secara metakognisi, motivasional, dan behavioral aktif ikut serta dalam proses belajar. Artinya, seseorang yang turut aktif dalam setiap proses belajar dari awal hingga akhir. Nah, yang kedua, menurut Wine, self-regulation learning adalah kemampuan untuk memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Nah, yang ketiga adalah menurut Robert dan Frank. Metode belajar self-regulation learning mencakup 3 tahap, yaitu sebelum, selama, dan sesudah menjalankan proses tugas belajar. Seorang individu juga harus mampu mengatur disiplin belajar, yaitu disiplin dalam belajar yang dimaksud adalah mampu menghadapi atau mampu menyelesaikan segala tugas-tugas dan mampu menghadapi segala kesulitan dalam pengerjaan tugas tersebut. Baik, poin yang kedua mengenai komponen self-regulation learning. Walters menjelaskan secara rinci penerapan strategi dalam setiap aspek self-regulation learning sebagai berikut. 1. Strategi untuk mengontrol atau meregulasi kognisi meliputi berbagai aktivitas. Kedua, strategi untuk meregulasi motivasi melibatkan aktivitas yang penuh tujuan dalam memulai, mengatur, dan menambah kemauan untuk memulai mempersiapkan tugas belajar. Baik, yang ketiga, strategi untuk meregulasi perilaku merupakan usaha individu untuk mengontrol sendiri perilaku yang nampak atau yang kelihatan. Nah, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu fase-fase self-regulation learning. Fase-fase self-regulation learning terdapat beberapa bagian. Fase pertama adalah fase perencanaan. Fase perencanaan ini meliputi 2 bagian. Yang pertama, analisis tugas. Analisis tugas meliputi penentuan, tujuan, dan perencanaan strategi. Tujuan dapat diartikan sebagai penetapan atau sebuah perencanaan individu untuk mencapai tujuan yang telah ia tentukan dalam proses belajarnya. Yang kedua, keyakinan motivasi diri. Analisis tugas dan perencanaan strategi menjadi dasar bagi motivasi diri sendiri yang meliputi efikasi, harapan hasil, minat, atau penilaian dan orientasi tujuan. Nah, teman-teman, fase yang kedua adalah fase performa. Fase performa ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, kontrol diri. Kontrol diri seperti instruksi diri, perbandingan, pemfokusan perhatian, dan strategi tugas yang dihadapi individu. Individu dapat berkonsentrasi pada tugas yang dihadapi atau tidak, dan dapat mengoptimalkan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu observasi diri. Proses observasi diri mengacu pada penelusuran individu terhadap aspek-aspek spesifik dari performa yang ditampilkan. 3. Fase refleksi diri. Fase refleksi diri yang pertama yaitu penilaian diri. Penilaian diri di mana seorang individu dapat menilai kembali dirinya, di mana saat awal ia memulai sebuah rencana,
atau memulai sebuah jadwal yang ia lakukan dari awal untuk proses tahap pembelajaran demi meningkatkan pengetahuannya, demi meningkatkan nilai yang ingin ia dapatkan. Oleh sebab itu, setiap individu harus mampu menilai kembali dirinya. Sampai ke tahap ini, apa yang sudah ia dapatkan atau perubahan apa yang telah ia dapatkan. Nah, yang kedua yaitu reaksi diri. Reaksi diri ini akan menjadi fase di mana akan selalu mempengaruhi fase perencanaan, di mana akan seringkali berdampak pada performa yang akan ditampilkan di masa yang mendatang terhadap tujuan yang sudah ditetapkan. Artinya reaksi diri di mana seseorang bereaksi ketika melihat hasil yang saat ini ia dapat, apakah itu sesuai dengan rencananya atau tidak. Jika tidak atau sedikit berkurang, maka reaksi saat ini akan berdampak untuk tujuan yang akan datang nantinya.